Anda tahu nggak niat berhubungan? Ternyata nggak tahu. Yang tahu doanya. Nggak tahu doanya. Makanya saya bilang, maka wajar saja kalau anak sekarang badal-badal. Karena nggak doa ya. Karena waktu melakukan orang tuanya nggak berdoa. Karena proses produksinya nggak berdoa, nggak ada niatnya, nggak ada adabnya. Oh ini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar sobat podcast? Jumpa lagi bersama kami podcast Kemenak Tangsel edisi Bincang Santai Ramadan, dan hari ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang internalisasi nilai ketakwaan sebagai output Ramadan. Ini judulnya bisa untuk skripsi ini. Untuk membahas tersebut kami telah menghadirkan Kepala Kantor Urusan Agama. Nah, Kepala KUA Kecamatan Ciputat yaitu Al-Ustadz Haji Ahmad Syarif Hidayat SHIMH. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Haji Puai? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat ya, tetap semangat ya. Ini udah berapa hari puasa aku masih ganteng aja ini. Rasa-rasanya kita nggak mau ngitungin hari puasa. Kita laksanakan aja, kita jalankan aja. Mungkin kita nanti bikin podcast judulnya Tetap Ganteng Saat Puasa ya. Bisa. Tetap semangat. Ciri-cirinya sebagaimana anekdot kawan-kawan kita, kalau pengen puasa tetap lancar, tetap semangat, kuncinya satu. Apa itu? Makan jeruk. Makan jeruk yang banyak. Jadi semangat apa? Tetap semangat. Semangat puasanya. Kok bisa? Karena makannya siang-siang. Oh jam 2 siang makan jeruk. Wah, itu tip yang bagus. Seger ya. Baik sobat podcast ya, hari ini kita akan membahas tentang internalisasi nilai ketakwaan sebagai output Ramadan. Mudah-mudahan walaupun judulnya agak-agak gitu ya, cocok untuk skripsi dan disertasi gitu, mudah-mudahan bisa kita sampaikan dengan santai oleh Al-Ustadz Ahmad Syarif Hidayat. Beliau adalah Kepala KUA Kecamatan Ciputat sekali lagi, dan juga pengurus MUI ke tingkat Kota Tangsel, kemudian pengurus LPTQ Kota Tangsel, dan pengurus APRI, Asosiasi Penghulu Republik Indonesia Pusat ya. Iya. Kalau dibacakan nanti nggak cukup waktunya ya jabatan beliau. Iya. Baik Ustaz, untuk menjelaskan ini ya, internalisasi nilai ketakwaan, mungkin banyak sobat podcast belum memahami maksud dari judul ini. Coba bisa jelaskan. Baik, Ustadz Haji Puai yang saya banggakan, saya barangkali melihat tema yang disodorkan aja juga luar biasa ini. Saya pikir saya mau ngomong apa ya kira-kira. Ya pokoknya intinya apa itu internalisasi. Itu saya melihat dari tema tersebut ada beberapa variabel. Variabel yang pertama ada internalisasi. Internalisasi itu apa? Iya. Kan begitu. Secara ilmiah itu kita harus tahu ontologi. Waduh. Ontologi itu artinya hakikat sesuatu. Mahua. Iya. Apa itu ontologi? Apa itu internalisasi? Internalisasi itu tentunya sering kita dengar bahwa bagaimana proses internalisasi atau proses penyerapan atau proses penggabungan. Nah, jadi penyerapan atau penggabungan nilai ketakwaan itu ada terserap dalam diri setiap mukmin yang kemudian itu terlihat dari output Ramadan. Tuh. Jadi penyerapan ada apa ya? Memasukkan nilai, memasukkan pengetahuan, memasukkan atau menggabungkan ilmu yang didapat selama bulan Ramadan atau sebelumnya itu masuk atau tidak di dalam dirinya. Nah, kayak gitu. Bagaimana proses menginternalisasi? Jadi memasukkan, menggabungkan, menyerapkan pengetahuan yang dia ketahui atau yang dia pelajari atau melalui bimbingan atau melalui podcast seperti ini atau melalui apapun sosmed apapun itu kemudian menyerap nggak dalam dirinya. Nah, pertanyaannya begitu kira-kira. Internalisasi adalah proses penyerapan itu, proses penggabungan,
proses menyatukan nilai-nilai tadi, ilmu-ilmu tadi, pengetahuan-pengetahuan tadi dalam dirinya. Kira-kira Kemudian gitu. kemudian sebagai outputnya berarti pasca Ramadan ya. Oh iya, itu yang saya maksud tadi, bahwa proses internalisasi itu harus terjadi. Jadi jangan sampai Ramadan datang dan pergi itu seperti orang keluar masuk kuping kiri, keluarnya kuping kanan, yang aja. cuma lewat aja. Lalu di mana internalisasinya? Nah, makanya kemudian judul ini menarik untuk kita bahas, bagaimana supaya bisa menyerap nilai-nilai ketakwaan itu dalam dirinya sebagai hasil output daripada tarbiyah di bulan Ramadan. Tuh, begitu kira-kira. Nah, jadi ini jelasin bagaimana cara menginternalisasikan nilai takwaan itu pada diri seorang selama Ramadan. Caranya gimana? Nah, ini dia. Kadang-kadang begini ya. Kadang kita itu manusia itu beramal suka tanpa ilmu. Iya. Nah, maka yang penting adalah kita mencari ilmunya dulu. Ilmunya dulu supaya tidak dianggap orang-orang yang beramal yang sia-sia. Kan begitu ya. Lalu apa sih tujuan Ramadan itu? Nah, tujuan Ramadan datang itu apa sih? Kan kita sering dengar tuh ayatnya udah hafal semua lah. Semua dari mulai anak-anak SD, SMP, SMA, apalagi yang madrasah-madrasah udah hafal banget. Ayat favorit dibaca setiap awal-awal Ramadan itu. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang bertakwa. Itu seperti apa? Sederhananya gini deh. Saya ingin mencoba memproses internalisasi ini dari misalkan keseharian saja, al-ahwalus asyiyah. Kita hal ihwal yang menyangkut dengan keseharian. Bangun tidur, misalkan bangun tidur nih. Sudahkah kita ketika baru bangun tidur itu mengucapkan doa bangun tidur? Karena ternyata banyak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang ya lupa akan rasa syukur itu. Ya bangun aja gitu. Bangun aja. Bahkan sekarang kan bahayanya bangun langsung bangun tidur langsung bangun itu kan bahaya. Bahaya ya. Kan begitu. Kaget itu bahaya. Yang ngidupin alarm ketika alarmnya bunyi langsung bangun. Coba kita bayangkan mukmin kita, muslim saudara-saudara kita itu banyak yang begitu. Jangankan mengikuti sunnah Rasulullah, ketika bangun dia duduk dulu sejenak, membaca doa dulu, baru dia bangun. Kan kira-kira begitu. Iya. Nah ternyata dari situ saja nilai ketakwaannya. Iya. Itu hal sepele tapi sebenarnya luar biasa itu ya. Iya. Dan itu bisa bikin penyakit-penyakit yang sekarang yang jantungan, penyakit yang kemudian hipertensi, penyakit-penyakit yang itu diawali dari bangun tidur yang sederhana, yang mestinya ketika dia terbangun dia memelekkan mata itu dia mengucap syukur dulu dong. Ya Allah masih ada di sini gitu. Nah, gitu. Kalau bangun atau udah di kuburan ribet ya. Ya, kalau kayak bangun-bangun ternyata di alam lain kan nah begitu. Dari situ saja nilai ketakwaan dari bangun tidur saja sudah kelihatan. Bagaimana kemudian pembiasaan itu, penyatuan itu dalam diri setiap muslim yang berpuasa. Sesungguhnya sih tatakun ini kan ayatnya juga menjadi orang-orang yang di sisi Allah tinggi derajatnya adalah orang-orang yang bertakwa. Sederhana sebetulnya, kita ini kan hidup di dunia ini cuma disuruh beribadah. Nah kita cuma salah aja memaknai tidak ibadah. Mengisi kesempatan-kesempatan yang sebenarnya sederhana, kita suka lalai ya. Tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lalu beribadah yang kita maksud apa, mahdo aja? Kan enggak. Padahal seluruh aspek kehidupan itu bisa jadi ibadah. Aspek itu menjadi ibadah. Banyak hal yang bisa bernilai ibadah dan bernilai pahala ketika dia menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah. Sama misalnya mau tidur aja juga ibadah ya. Betul, coba mana ada orang yang tidur itu sekarang ya sudah mulai jarang. Orang tua yang mengajarkan anaknya baca kulhu, al-falaq, an-nas, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada putrinya. Yang kayak gitu-gitu itu. Iya ya. Coba kita tidur masing-masing. Anak tidur masing-masing, istri tidur masing-masing lah. Ditonton sama TV. Iya. Bukan nonton TV. Bukan nonton TV, ditontonin sama TV.
Iya, ini hal-hal sepele Hal ya. sepele, hal-hal yang Padahal ringan. dulu waktu kita masih kecil itu selalu ditanamkan orang tua kita ya. Ditanamkan ketika kita mau tidur baca kulhu, jangan lupa kulhu, al-falaq, an-nas, ayat kursi. Gitu orang tua kita bilang. Kalau kita mau tidur tuh pasti digituin. Selalu dibilang gitu, cuci kaki, ya kan gitu bahasanya gitu ya. Kita kalau udah sholat cuci kaki, cuci tangan baru boleh tidur. Kalau sekarang kan enggak, anak-anak sekarang coba aja masing-masing. Hal terakhir yang dilihat ada handphone ya. Yang terakhir itu dia handphone. Kalau nggak handphone ya TV. Nah ini proses internalisasinya bagaimana? Kira-kira gitu. Hal-hal yang sepele-sepele, ringan-ringan. Jadi bukan internalisasi nilai ketakwaan ini bukan hal-hal yang berat dia apa. Enggak yang muluk-muluk, enggak yang tinggi-tinggi, kalimatnya saja internalisasi. Ya karena kalau misalnya la'allakum tattaqun itu dibebankan pada orang-orang yang mungkin tidak sanggup, maka mereka tidak akan menjadi orang yang takwa ya. Betul. Jadi pada hal sepele pun bisa menjadi. Sesungguhnya untuk menjadi orang yang bertakwa itu dimanapun Allah kasih kesempatan. Allah kasih kita tempat ruang yang luas untuk menjadi orang bertakwa. Tidak hanya didominasi oleh para kiai, para ustaz. Enggak. Orang awam pun bisa meraih itu. Bisa meraih itu, sangat-sangat bisa. Sehingga nilai ketakwaan itu, makanya itu saya bilang tadi, internalisasi nilai ketakwaan itu perlu difahami dulu keilmuannya. Apa sih yang dimaksud dengan takwa? Apa sih dimaksud dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? Jadi sesungguhnya kalau kita fahami ini, yaudah kita mulai dari yang paling bisa, yang paling sederhana, yang paling mudah. Kita mulai ibda bin nafsi, mulai juga dari diri kita sendiri sebelum kita nyuruh istri kita, sebelum kita nyuruh anak-anak kita, belum kita nyuruh siapapun, apalagi sebagai pendai. Iya. Waduh, Kalau makta nantinya. nunjuknya berapa, kembalinya berapa itu. Aduh, Kalau kena kabura maktan indal yang takulu mana taf'alun. Ngeri itu. Masya Allah, itu makanya saya ngeri-ngeri sedang. Yang kayak gitu. Makanya kadang-kadang kita suka berkaca sama diri sendiri. Kita mulai dari ringan-ringan saja lah. Dari ringan-ringan. Makanya saya bilang internalisasi nilai ketakwaan. Ayo kita mulai dari bangun tidur. Kan begitu. Sampai mau tidur misalkan tadi gitu kan. Ya doanya juga jarang pada baca. Iya. Ya. Jangan anak sekarang juga nggak tahu ya. Jangan-jangan nggak tahu. Dan anak sekarang kecenderungan ini saya karena di KUA ya. Iya. Jadi ternyata di antara sebab-sebab anak-anak sekarang itu bandel, anak sekarang itu nakal, dibilanginnya susah, diajarin agamanya susah, keras hati lah pokoknya gitu ya. Ternyata di antara salah satu sebabnya setelah saya pikirkan, apalagi di era pandemi ini ya, tidak ada susyatin, tidak ada bimbingan perkawinan, sekalipun ada hanya sedikit saja. Saya kalau tanya sama pengantin-pengantin yang daftar ke KUA itu, saya tanya, Anda sudah siap menikah? Siap. Anda sudah siap memahami untuk tugas dan tanggung jawab masing-masing? Siap. Terus pertanyaan di antara pertanyaan itu salah satunya adalah ujungnya, Anda tahu nggak niat berhubungan? Ternyata nggak tahu. Anda tahu doanya? Nggak tahu doanya. Makanya saya bilang, maka wajar saja kalau anak sekarang bandel-bandel. Karena nggak doa ya. Karena waktu melakukan orang tuanya nggak berdoa. Karena proses produksinya nggak berdoa, nggak ada niatnya, nggak ada adabnya. Oh, ini tugas Qobla wa ba'da. Ini tugas kepala PAUA ini ya. Saya langsung yakin nih ya. Iya, qobla dan ba'da. Kadang-kadang sekarang gitu kan, laki-laki itu kayak jangankan sebelumnya niatnya, sesudahnya main-main tinggal-tinggal aja. Padahal ada doanya juga, padahal kan begitu. Langsung ninggal isi tidur ya. Biasanya begitu tuh laki-laki. Nah itu kenapa anak-anak sekarang bandel-bandel. Iya, mungkin anak sekarang itu nakal-nakal. Saya kadang-kadang kalau ngeliat di TV itu ada anak membunuh ibunya, ada anak membunuh bapaknya, kan gitu ya. Ada ya banyak lah di TV itu ya, kadang-kadang ya Allah, ini kenapa nih dunia ini kenapa, kan begitu pertanyaannya. Ternyata salah satu sebabnya dari awal itu proses baru nikahnya aja, baru nikah awal mereka menuju gerbang rumah tangga aja, mereka tuh nggak tahu tuh niat-niat begitu. Waduh. Ya artinya kan akhirnya seperti hanya setan yang sedang bergumul. Kan begitu. Setan kan seneng yang begitu-begitu. Iya. Makanya setan seneng di tempat kamar mandi. Karena kan ngeliat manusia pada bugil. Termasuk berhubungan. Itu dia juga ngedeketin. Karena kita tidak baca doa sehingga dia deket dong. Iya. Dan yang gak enak dia naruh saham juga. Astagfirullah. Maka saya selalu sampaikan, berarti kalau ada nilai-nilai syaitoniyah dalam diri anak kita, jangan-jangan ya, itu bukan karena salah anaknya, orang tuanya nggak tahu niatnya bagaimana. Jadi
Ya baik simpelnya Internalisasi itu ya kayak gitu-gitu kayak ya. gitu, yang gitu-gitu aja, yang ringan-ringan aja. Nggak harus dia baca Quran sehari 5 juz misalnya. Nggak usah, jangan. Kan, ya itu boleh. Cuman untuk bagi-bagian orang-orang tertentu cukup melakukan hal-hal yang sehari-hari itu ya. Hal-hal yang simpel aja lah, yang bisa dilakukan oleh siapapun gitu. Karena ada gini Ustaz, ada orang misalnya sebelum Ramadan nih udah melakukan banyak maksiat gitu kan. Iya. Kemudian udah melakukan apalah dosa apapun dia lakukan gitu. Kemudian pas masuk Ramadan tuh ada kesadaran gitu. Iya. Dia ingin berubah. Nah itu Justru dari situ malah derajat takut tuh bisa dicapai oleh dia ya. bisa. Walaupun dia dulunya ahli maksiat gitu. Iya, mendingan bekas preman daripada bekas ustad. Iya. Jangan nyinggung jangan nyinggung kita dong. Nyinggung kita. Jadi begitu, mendingan bekas preman, bekas penjahat daripada bekas ustad. Iya, jadi artinya apa? Ramadan ini adalah cara tercepat dan termudah bagi seorang untuk meraih takwa itu. Siapapun dia Siapapun gitu. dia, Nggak kiai gitu. ngeliat makomnya, ngeliat makom. Artinya kan Allah juga nggak kenal kiai Allah. Iya. Allah nggak kenal ustad. Allah Nggak juga kenal ya. Artinya yang Allah tahu mah nilai ketakwaannya sejauh mana. Iya. Ya walaupun mungkin dia dulunya pelaku maksiat, ketika masuk Ramadan dia tobat, itu justru Allah cintai kan. Nah begitu kan, kita riwayat hadis banyak. Seorang pelacur aja bisa nilainya tinggi di mata Allah ketika dia hanya menolong anjing yang kehausan. Iya, Masya Allah. Kan begitu. Artinya nilai ketakwaan itu sesungguhnya bagaimana kita memiliki kemanfaatan. Iya. Kemanfaatan kepada Bukan hanya sesama. bukan hanya ke sesama, tapi ke makhluk juga lain Ke ya. makhluk yang lain juga kita punya manfaat apa? Kita misalkan contoh nilai ketakwaan di dalam haji. Kita nggak boleh ketika lagi umroh tuh mata-matahin dahan. Iya. Itu kan bentuk kasih sayang kepada alam ya. Maksudnya kan begitu. Artinya sejatinya sepulang haji jangan begitu juga. Di sini malah motongin pohon orang. Iya, jadi hal-hal yang simpel sebetulnya yang Allah bilang ya salah larangan haji, ya kan gitu kan ya. Apa tuh? Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang kayak gitu larangan-larangan itu kan nggak hanya berlaku ketika umroh atau ihram aja. Sama ketika dalam Ramadan. Ramadan dilarang gini. Ya, emang larangannya ketika Ramadan pergi terus kemudian bisa dilanggar lagi? Enggak. Haji juga begitu. Justru outputnya itu. Nah, maksudnya hasilnya begitu. adalah setelah dia haji atau setelah Ramadan. Setelah Ramadan hasil seperti apa? Nilai ketakwaannya bertambah apa enggak? Tuh. Makanya ada apa? Imam Al-Ghazali atau apa itu ada istilah puasa ulat itu teh. Iya, gitu-begitulah. Ya kalau puasa ulat orang ular misalnya, ular itu ya sebelum puasa kan dulu dia ganti baju ya. Iya, sebelum dia apa istilahnya tuh ya, ganti kulit ya. Ganti kulit. Dia berbisa. Setelah ganti kulit bagus tetap berbisa. Ya iya. Itu berarti orang yang masuk Ramadan tapi ya sama aja. Sama aja, nggak ada perubahan yang signifikan. Makanya kemudian itu bagi saya internalisasi itu proses yang tidak bisa seperti kita yang zaman sekarang tuh instan. Nggak bisa instan memang. Contohnya orang Ramadan dulu ya, saya masih ketika jadi remaja masjid itu atau masih kecil itu kita masih sering dengar orang-orang tadarusan. Sekarang jarang ya orang tadarusan. Karena apa? Karena tadarusan cuma Ramadan doang. Iya. Makanya kalau tangsel dan maghrib mengaji bagus ya motinya. Itu harus didukung ya. Harus wajib didukung. Coba sekarang bayangkan maghrib mengaji di mana kita dengar. Iya. Dulu. Mas, apalagi sekarang kan dulu rumah-rumah asal habis maghrib sering dengar ngaji. Sekarang mana? Sekarang apa? Kalau dulu tuh apa? Habis maghrib ngaji. Kalau sekarang habis maghrib nonton TV ya. Nonton TV. Iya. Jadi sebetulnya perseringan lah. Al-Quran itu dihatamkan jangan di bulan Ramadan saja. Iya. Gitu. Nah kadang-kadang mohon maaf, kita mengajak orang atau mengajak masyarakat untuk bisa mencapai nilai derajat takwa itu, jangan tinggi-tinggi. Karena masyarakat kita itu juga nggak ngerti tinggi-tinggi. Ya harus ini. Gue nggak mungkin lah jadi takwannya gitu ya. Nah, iya, akhirnya apatis. Akhirnya gitu. Ya udah yang simpel-simpel aja sih. Yang bisa dilakukan. Yang bisa dilakukan sama masyarakat apa itu? Misalkan kita ajak mereka untuk sholat ke masjid pelan-pelan, kan gitu. Supaya, minimal dari keluarga dulu lah ya. Iya, kan intinya kan ya surat At-Tahrim itu.
ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan jaga keluargamu. Nah, intinya kan ini beban ini kan ada di setiap kita. Orang tua ya. Iya, setiap orang tua, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga dirimu. Pertama kan Allah perintahkan jaga dirimu dulu. Artinya kita harus menjaga diri kita dulu nih. Itulah mulai kenapa kita harus memulai dari diri sendiri. Baru kita diperintahkan menjaga keluarga kita, ahli-ahli kita, wa ahlikum naro, dari api neraka. Ahlinya itu siapa kan gitu? Istri kita, anak-anak kita, saudara kita, tetangga kita pun kita harus jaga. Bukan karena lingkungan mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Lingkungan gak aman, gak nyaman bagaimana? Ya di satu lingkungan keluarga kita doang yang sholat, yang lain nggak sholat ya ribet juga, nggak bisa. Ya iya. Harus lingkungan diajak gitu. Dan proses internalisasi itu kemudian juga bagaimana fal yukrim dhaifahu fal yukrim jaruhu, kan kayak gitu. Simpel itu ya. Simpel aja. Nggak, bayangan kita ini sekarang ini kalau meraih derajat tauhid itu harus apa? Harus sedekahnya sekian juta, harus iktikaf tiap malam gitu. Iya boleh kayak gitu ya. Iya. Cuma artinya untuk meraih derajat itu hal-hal seperti itu, ikramud duyuf misalnya. Iya betul. Kayak gitu-gitu. Jadi kita sebetulnya ya udahlah, ya makanya saya tadi di awal saya bilang ini masalah hal ihwal mengenai keseharian saja. Jadi bagaimana kita menginternalisasi nilai ketakwaan dalam diri kita itu kita lihat dari nilai yang sehari-hari lah. Kita yang memang sebelum Ramadan juga sudah kita lakukan. Sudah gitu kita lakukan. Makanya kemudian outputnya supaya setelah Ramadan itu kita makin baik. Intinya kan tujuan Ramadan itu kita membuat diri kita makin baik. Dan janji Allah kan la'allakum tattaqun ini ya udah pastilah. Kita akan mendapat gelar orang-orang yang bertakwa, dan orang bertakwa itu kan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia. Yang paling mulia itu orang-orang yang bertakwa. Banyak hal masalah takwa dibahas oleh Allah, dan intinya ketakwaan itu kadang-kadang ya gitu tadi. Dari yang simpel-simpel aja. Jadi kita kalau memberikan informasi pengetahuan masyarakat kita nggak usah terlalu tinggi. Iya, karena level masyarakat beda-beda ya. Iya, saya kadang-kadang kalau ngeliat majlis taklim ibu-ibu tuh mereka, saya kadang-kadang suka ngikuti penyuluh ya. Penyuluh lagi ada kegiatan-kegiatan pengajian. Saya ngomong nggak berani tinggi-tinggi, nggak ngomong internalisasi, nggak ngomong internalisasi. Tapi kemudian ketika kita tanya satu persatu bagaimana baca Qurannya, bagaimana dia masaknya, mereka masak dengan niat karena Allah. Kan nilai pahala. Mereka mencuci pakaian suami dan anak-anaknya 10 kebaikan. Kan kira-kira begitu ya. Satu helai pakaian dinilai 10 kebaikan. Iya, kalau satu ember berapa? Satu ember berapa? Apalagi satu lemari kita turunin semua. Iya, artinya apa? Artinya Allah begitu murah gitu, bahwa untuk mencapai derajat takwa itu tidak harus berlevel kiai atau ustaz. Orang-orang awam pun bisa melakukannya dengan cara hal yang sederhana itu. Yang penting dia bisa menginterasikan itu sebagai nilai ketakwaan. Coba kita berbagi, kita bersedekah. Ya sudah sih, nggak usah nungguin punya duit. Iya. Gitu kan. Itu justru salah satu orang bertakwa itu. Alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra. Kan gitu, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Justru itu ya itulah yang terjadi. Kita kadang-kadang suka menunggu. Saya mau pergi haji nantilah. Gitu, Allah belum manggil, bahasa gitu, belum dipanggil saya mah. Ya, dipanggil mati. Dipanggil Allah mati. Itu. Jadi sebetulnya internalisasi itu bagaimana kita menginternalisasi, menggabungkan nilai ketakwaan itu dalam kehidupan keseharian, dan itu disandarkan kepada Allah. Ketika disandarkan kepada Allah, semuanya akan bernilai ibadah. Dan ketika semua bernilai ibadah, masa kita kalah sama pelacur yang hanya ngasih minum anjing, kita kalah sama dia. Begitu dikasih kita keimanan dari lahir, kita dikasih keislaman dari lahir. Nah gitu. Cuman mungkin pemahamannya belum ini ya. Iya. Tinggal diberikan pemahaman yang jangan dibikin sulit. Ya siru wala tu'asiru. Jadi kita udah ya, yang gampang-gampang aja. Jadi nggak usah ada target maksimal dalam melakukan ibadah selama Ramadan. Ya nggak usah ada minimum maksimum gitu ya. Udah lakukan saja. Lakukan saja apa semampu yang kita. Semampu kita. Allah juga nggak minta banyak-banyak kok.
Yang penting didawamkan. Rasulullah kan sering bilang, nggak usah yang tinggi-tinggi, muluk-muluk. Yang penting mah yang didawamkan. Sedikit kecil tapi dawam ya. Iya, Terus continue, apalagi di pasca Ramadan nanti outputnya ya. Tuh, jangan sampai habis Ramadan selesai hatam selesai. Ngajinya ketemu lagi Ramadan tahun depan. Sampai bulu gitu bulannya. Kayak kira begitulah. Iya. Itu kayak outputnya itu yang kita perlu ambil. Ya artinya sebagai outputnya adalah bagaimana sebelum Ramadan dengan pasca Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik ya. Ya itu pembiasaan. Nah itu internalisasi sebetulnya kalimatnya gampangnya gitulah. Dari tadi kan pembiasaan gitu. Internalisasi itu adalah pembiasaan apa-apa yang kita lakukan Ramadan itu terus ya menjadi output dibiasakan. Walaupun hal-hal kecil ya. Sekecil apapun itu kalau dibiasakan kan jadinya makna kalimat dari Rasulullah didawamkan, dikontinyukan, diterusin. Yes. Baik Ustaz, ini menjadi pencerahan bagi kita ya. Khususnya bagi mungkin yang ini apa sih judulnya gitu, tapi ternyata internet itu adalah pembiasaan ya. Apa-apa yang telah kita lakukan selama Ramadan itu terus dikontinukan setelah pasca Ramadan, sehingga kita menjadi puasa ulat ya Ustaz ya. Nah, betul. Yang tadinya mungkin Ramadan kita menjijikkan. Begitu dilihatnya kecil remeh gitu kan. Ketika masuk Ramadan menjadi kupu-kupu yang indah. Keluar Ramadan jadi kupu-kupu yang terbang indah. Jangan sampai kupu-kupu itu berubah lagi menjadi ulat ya kan setelah pasca Ramadan. Iya betul. Baik Ustaz, ini menarik ya pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat bagi sobat podcast ya. Insyaallah nanti lain waktu kita ngobrol lagi, santai lagi. Baik, siap dengan topik judul yang sangat luar biasa. Baik sobat podcast, demikian bincang santai kami bersama Kepala KUA Kecamatan Ciputat, Bapak Ustadz Ahmad Sarif Hidayat SHIMH. Semoga bermanfaat. Akhirnya dari kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, saya Azharul Fuad Mahfud bersama kru yang bertugas, ada Bang Syahrul Hidayat undur diri. Insyaallah kita berjumpa lagi esok dengan bintang tamu dan tema yang berbeda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Masyaallah, alhamdulillah. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن.